mari Ustaz. Alhamdulillah ini Ustaz ini. Sesuatu yang harus orang lakukan. Iya, Mai, woi. Teh ulah leti. Kenapa di sini tanpa main? Aku enggak kan solo di sana. Mana anak kecil yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana kalau mau salaman Ustaz? Harusnya bagaimana? Ya, begini. Oh, begini Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Ya. Sambil begini. Kalau begini. Ya. Kalau begini Ustaz tidak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ini Ustaz agak ke sini ya. Ustaz Komdanin setengah mati Ya. bagaimana Mas Cuma ini nama ini. Dan ini alhamdulillah Ustaz di kelurahan Mahubul ini sudah banyak ini keresahan warga Ustadz ini masalah-masalah sekarang semua muncul apa ini PSBB. Apa PSBB apa itu kepanjangan apa? Pembatasan sosial pembatasan sosial berskala besar. Sosial berskala besar. Nah ini Ustadz ini karena masyarakat ini bertanya sama lurah, saya pun bingung Ustadz. Nah kebetulan ada Pak Kapolsek di sini Pak Ustadz Akmal ini bisa menjelaskan kira-kira bagaimana ini terkait ini PSBB ini Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lurah ya. Ya Anda Ustadz Sama belum turun pangkat. Beberapa tokoh. Ya. Ini toko ini Ustadz. Toko mini. Masya Allah. Ya. Nah, jadi sehubungan dengan masalah PSBB ini, Ya. itu adalah penutupan sosial berskala besar. Ya, memang beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan adanya penolakan Ya. daripada pihak-pihak terkait yang mengenai pengajuan daripada pemerintah setempat. Ya. Jadi mengenai masalah PSBB ini sendiri adalah menjadi program pemerintah Ya. untuk bagaimana memutuskan mata rantai daripada penularan daripada COVID-19 ini atau virus corona. Virus corona. Ya. Ya benar itu Ya, Ustadz. intinya memutuskan mata rantai. Karena bagaimana cara memutuskan mata rantai ini adalah dengan cara untuk menghindari terkontaknya, tertular atau menularnya daripada wabah antara yang satu dengan yang lain. Ya, karena dalam arti bahasa kami aparat Polri ini, karena virus ini tidak dalam bentuk manusia yang nyata. Kalau hanya Iya. yang nyata mungkin sudah kita Ya. sudah dapat. Kalau ini kan Iya, nyata Ustadz. iya, nyata. Ini nyata. Ini tidak nyata. Kalau saya nyata dan Ya. tidak. Nah, jadi seperti itu. Iya. Bahkan mengenai masalah PSBB yang sekarang ini kita dengung-dengungkan ini, itu Iya. bukan baru ada zaman ini, sudah ada dari zaman para nabi. Sudah ada Ustadz. Sudah ada. Dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma itu shalli Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pada saat itu ia akan mau masuk pada satu tempat, di Iya. mana tempat itu orang memberitakan kepadanya bahwa jangan masuk Khalifah, di situ ada virus. Iya. Terjadilah sedikit perdebatan di luar area kawasan itu. Kawasan aneh ini virus ini Ustadz. Virus itu, ya. Iya. Sama dengan kita, wih saya tidak takut, saya berani, mari kita masuk, saya tidak apa-apa di dalamnya. Begitu terjadinya perbedaan pendapat. Sampai Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya, janganlah kamu masuk pada satu tempat yang terdapat virus di dalamnya, dan jangan kau coba berpaling atau keluar dari kalian yang berada di dalamnya. Oh. Ini maksudnya apa? Ketika kita tidak keluar, jangan mudik, no mudik. Oh, Seperti iya. saat ini, Iya. kita tidak tahu kita menular atau tertular. Ya, biarlah dulu yang dari sana tidak usah masuk, dan kita pun tidak usah keluar. So pas-pas turun di sini Iya, Ustadz. pas-pas ya. Apalagi saya Untuk sementara. Untuk sementara. Sehingga wabah yang kena pada saat itu wabah apa? Bukan kayak virus corona. Virus Iya. corona kena, bahkan ada yang terpapar menunggu 14 hari. Tapi Iya. kalau dulu wabahnya wabah tahun. 10 kali lipat dibanding dengan virus corona. Kena pagi, parah, Ustaz. mati malam. Kena malam, ilah telung, mati pagi. Jadi begitu. Itu bisa mati virus itu, bisa diputuskan mata rantai dengan apa? Menyendiri di rumah. Alhamdulillah. Lari ke gunung-gunung mereka. Kita sekarang tidak bisa lari ke gunung, tapi kita menyendiri di rumah. Menyendiri di rumah. Iya. Stay at home itu Stay Ustadz. Stay at home, asal jangan ke homestay. Oh iya. Kalau kamu Ustadz kalau aja ke patroli. Stay home, jangan Iya. ke homestay. Saya tangkap. Ah, biar anak kecil begini Ustadz bertangga. Postur boleh berbeda, Iya. tapi jiwa sudah panggola. Pintar banget Ustaz. Ya, karena pun ada lo tahu Ustadz ngamini tewala. Iya. Nah, tapi kan Ustadz kalau kembali ke PSBB ini Ustadz ini Iya. kan akan berpengaruh juga ke terkait perekonomian rakyat. Ini Iya. yang sangat sulit untuk terhindar Ustadz. Ada banyak video yang sekarang ini pun viral Iya. terkait ini PSBB di Gorontalo. Nah, ini kira-kira menurut Ustadz sendiri bisa seperti apa ini? Ustadz? Baik.
Untuk PSBB sendiri itu yang sudah teredar edarannya itu dimulai pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 17 Ya, tanggal 3 Mei Ustaz. Mei ya. Ya. Kemudian dari jam 6 sampai jam 17, kemudian jam 17 sampai jam 6. Nah, mungkin itu untuk ketetapan khusus itu kami masih menunggu lagi apa-apa yang menjadi penutupan. Karena setahu kita bersama, kecuali masalah drop logistik makanan, Drop logistik, ya, Ustaz. yang perlu, yang memang tidak perlu, ada yang tidak perlu, apa yang perlu, mungkin itu mungkin tetap beroperasi. Oh. Kemudian ada yang tidak perlu, mungkin itu skalanya ada pembatasan-pembatasan tadi. Terbatas Mungkin begitu, Ustaz, terbatas ya. itu, iya. Sehingga kami berharap lagi, Ya. jangan sampai nanti ada pun yang tidak berdengar. Iya. OTP Ustadz ya? OTP. Orang tidak membadengar. OTP ya. Nah itu, sama saja beberapa waktu yang lalu kami juga menghimbau kepada tokoh-tokoh yang ada di wilayah kami, Iya. ketika ada orang yang masih melaksanakan sholat, Ya. masih melaksanakan kegiatan di masjid. Ya. Sekarang kami menyatakan bahwa apakah kita yang sekarang menaati aturan daripada pemerintah dan ulama ini bisa dikatakan tidak cinta terhadap masjid? Ya. Kan tidak. Terus apakah mereka yang melaksanakan di masjid itu mereka orang yang melawan atau membantah? Kan tidak bisa juga kita harus menjustis seperti itu. Ya, benar. Bahkan setelah kami datangi, banyak sebagian besar dari mereka kasihan yang belum tahu bagaimana tata cara. Ya. Sehingga banyak yang bertanya, Pak, kami ini tidak tahu bacaan lain selain Al-Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad. Ini Mati lepetalan Nah, gitu. sampai kami menyampaikan tidak Ya. apa-apa, Allah Maha memaafkan, Allah Maha menyayangi, Allah Maha mengerti, Allah Maha bijaksana. Karena dalam bacaan tarawih itu tidak ada yang dikhususkan kecuali witir. Witir. Ya, Ya. kalau tarawih itu silakan. Bahkan hanya Al-Fatihah saja dengan Qul Huwallahu Ahad itu saja dibaca, tidak apa-apa. Berulang-ulang Ustaz. Berulang-ulang. Misalnya 20 rakaat dia bagi itu Dia terus. bagi itu terus tidak Oh, apa-apa. matala apa Silakan. gitu. Nah, ini. Saja Ustaz, kalau ini tidak tahu masih jaga sholat atau tidak kalau Ustaz. Alhamdulillah Sohi jelaskan. Insya Allah tidak ada tanggulan juga. Masuk ya Ustaz. Banci komi. Weh puasa yang goyo betul. Ini Ustaz kadang-kadang juga jadi polemik di masyarakat bahwa kenapa kalau misalnya masjid harus ditutup sementara di pasar-pasar masih ada aktivitas bahkan Iya. jauh lebih besar Iya. aktivitas di pasar Ustaz. Ini yang jadi sesuatu yang Percakapan pro dan iya, kontra. pro dan kontra di masyarakat juga Ya, Ustaz. baik-baik Pak Lurah, terima kasih banyak dengan saudara saya. Ya. Jadi mengapa masjid ini ditutup, kemudian pasar dibuka? Ya. Jadi dalam bahasanya itu tidak ada dulu orang yang melarang orang ibadah. Itu dulu bahasanya, tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi siapapun itu tidak ada yang melarang orang ibadah. Baik maklumat Kapolri, baik kami dari perintah kami Kapolda Gorontalo, Kapolres Gorontalo Kota, tidak ada yang menutup atau melarang orang ibadah, tidak ada. Cuma kami menghimbau saja. Kenapa kita menghimbau untuk jangan dulu melaksanakan di masjid karena situasi ini, situasi yang darurat seperti Iya. ini. Iya. Silakan sholat dulu kita di rumah. Nah, kenapa harus berlaku seperti itu? Pertama, masjid adalah tempat yang mulia. Satu. Benar. Iya. Kemudian yang kedua, masjid tempat yang orang kenal di mana-mana. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga, tentu masjid adalah tempat yang suci, yang terbebas dari semua macam kotoran. Ini. Iya. Kemudian pasar, tempat berkumpulnya semua manusia. Iya. Bahkan bukan cuma manusia, di situ ada binatang juga, Iya. ada Iya. diikat dan lain sebagainya. Ada ayam, ada ikan. ayam, ikan. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasar tidak terlalu familiar tempatnya. Ketika ada hal apa-apa, orang gampang melupakan. Oh Ini. iya. Kemudian yang ketiga, pasar adalah tempat bertemunya semua orang, bahkan tidak bisa dijamin kebersihannya. Ini. Sehingga mengapa masjid kita harus jaga keamanan namanya? Yeah. Makanya seperti itu. Kita alihkan mereka sholatlah di rumah, karena itu bisa dikecualikan daripada pasar. Karena ketika masjid ada yang terpapar di dalam, yang akan hina namanya adalah masjid itu. Nanti orang akan berpikir, oh masjid itu akan jadi tempat begini, tidak usah kita ke tempat itu, mari kita pindah. Padahal masjid tidak ada salahnya, Yeah. itu adalah tempat suci, makanya kita jaga karomahnya, kita jaga keistimewaannya. Itu dia. Kalau di pasar dibuka, orang mati di pasar ditanya, kenapa? Mati di pasar, oh pasar. Pantas. Pantas. Yo. Langsung terlupa. Pantas, kotor, siapa suruh ke pasar? Sudah tahu-tahu tidak boleh. Gagah Ini sekali. Lebih analogi begitu Ustaz. ini analoginya. Ya. Sehingga kami dari jajaran aparat Polri maupun dari jajaran para ulama, ketika ditanya kenapa, mana ulama ketika mereka ada yang terpapar, apa tidak menasihati? Ada, dipasang. Nasihatnya ada, himbauan.
Maklumat dari pemerintah, Kapolri dan lain sebagainya ada di pasar. Tapi kenapa mereka ada yang terpapar? Apakah mereka yang memberi pemahaman tidak menasihati mereka? Sudah. Cuma kembali kepada insan masing-masing. Iya, Iya. pribadi masing-masing. Karena tanpa adanya kerjasama ini, Pak Lurah, mohon maaf Pak, jadi tidak bisa kita. Percuma. Ya. Kalau perlu adanya kerjasama, dan insya Allah ya ketika PSBB ini berlaku, ya insya Allah kita bisa bersama-sama. Insya Allah. Makanya itu yang saya bilang tadi, jangan kita diperintahkan untuk stay at home, tapi kita malah kita baik menuju homestay. Patroli bisa dapat. Aduh, mau tahu kuliah ujian homestay. Ustadz, ini kadang-kadang yang jadi ini kan di Gorontalo kurang lebih sudah ada berapa informasi yang Iya. yang positif Ustadz ya. Iya. Nah, apakah kuota ini sudah layak untuk menjadikan bahwa Gorontalo sudah cocok untuk dilaksanakan PSBB ini Ustadz? Baik, kalau menurut hemat kami, pemikiran secara individu, Ya. memang PSBB ini tidak perlu nanti harus melibatkan orang banyak untuk harus terpapar. Dan tidak perlu nanti harus banyak yang bergelimpangan, harus banyak yang harus korban, tidak Iya. perlu. Bahkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Bahkan lebih bagus sudah harus diterapkan sehingga pemutusan mata rantai ini jauh lebih cepat. Dan insya Allah kita semua yang merindukan masjid, merindukan jamaah, kita masih dapat mengejar waktu beberapa hari Ramadan ini. Tidak ada yang tidak mungkin, la tataharraku illa biiznillah. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Maka siapa tahu besok atau lusa ketika semua kita laksanakan dengan baik, pemerintah mengumumkan semua telah berakhir, Ya. kita bisa mendapatkan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Amin. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan Ustadz, ini yang jadi permasalahan juga sekarang bahwa akan susah ketika masyarakat berinteraksi pastinya. Tapi saya melihat beberapa video kemarin yang viral, ada pihak kepolisian juga ikut terlibat memakamkan yang sudah Ya. positif itu. Ya. Itu bagaimana Ya. itu Ustadz? Apakah polisi masuk di dalam kawasan ini atau seperti apa maksudnya Iya. tadi? Baik, untuk dari segi penugasan itu sendiri, Iya. itu sudah ada gugus depannya. Iya. Gugus depan daripada masing-masing. Iya. Jadi masing-masing sudah ada penugasan-penugasan. Sehingga kami kadang menyampaikan kepada masyarakat ketika ada hal-hal yang informasi yang berkaitan dengan ada yang sakit, Yeah. sehingga ketika ada informasi itu ada, bahkan ada warga kami ketika ada yang indikasi sakit seperti itu, mereka meminta kami untuk datang membawa dengan patroli untuk membawanya ke rumah sakit. Itu dia Ustadz. Nah ini bahkan kami kasihan harus menyampaikan, kami paham bahwa Yeah. mungkin pemahaman daripada warga kami itu belum mengetahui daripada titik-titik siapa yang berkompeten di dalamnya. Iya. Sehingga kami menyampaikan kepada masyarakat, silakan informasi itu ada, nanti akan kami kembangkan melalui Babin, kemudian lurah akan meneruskan kepada gugus depan pihak kesehatan. Iya. Karena yang saat ini yang mempunyai ilmu tentang itu adalah bagian kesehatan, Bagian kesehatan. yang mempunyai pakaian ADP. ADP, alat pelindung diri, APD. 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 Alat-alat pelindung. Alat-alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ah. Iya. Jadi sampai kami menyampaikan mereka, kalau kami datang dengan patroli membawa orang sakit, Iya. pada prinsipnya mereka bukan tersangka, Iya. tapi mereka adalah orang yang statusnya sakit yang perlu mendapatkan perlindungan yang khusus, pelayanan khusus, dengan Iya. mobil khusus, dengan alat pelindung diri. Begitu. Bukan pakai auto kapolsek. Bukan. Yang tertulis Iya. kapolsek itu batang-batang itu di homestay. Bukan yang itu. Nah itu, sehingga ketika beberapa waktu ketika terjadinya kegiatan pemakaman apapun itu ya, kami ada di dalam itu karena kami diminta pun oleh beberapa tokoh-tokoh pemerintah untuk membantu kegiatan ini. Nah kami dari aparat Polri ini ya tentu ikhlas di dalam bertugas di mana saja kami siap melaksanakan perintah. Untuk negara, Ustaz, untuk ya? negara. Jadi sehingga dalam kegiatan apa saja kami ada di dalamnya. Bahkan ketika terjadi penolakan di beberapa daerah wilayah kemarin yang sempat sedikit terjadi, Iya. kami pun ada di dalamnya dengan menyampaikan secara humanis kepada masyarakat. Iya. Sedangkan Allah saja yang mempunyai tanah, yang mempunyai bumi ini, ketika ada makhluknya yang ditanam, yang notabene-nya melakukan dosa yang besar, Allah tidak pernah menolak hambanya ditolak dari tanahnya. Iya. Ketika ditanam, Allah tidak pernah menolak, jangan ditanam orang ini, terlalu banyak dosanya. Allah lemparkan, tidak ada. Ditanam dia sebagaimana tugas kita umat Islam memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengantar jenazah.
Iya. Yang kita hindari adalah penyakit, bukan orangnya. Sekarang seolah-olah ketika ada orang kita teman yang sakit, kita anggap seperti aib baginya. Iya. Kita hindari dia, kita kucilkan dia. Bahkan kalau perlu jangan kita jauhi, kita berikan dia semangat untuk menambah imunitas tubuh, untuk berikan ruang pemikirannya biar dia berpikir secara sehat. Iya. Dia ada harapan, berikan support yang baik. Adapun penolakan, kami saat ini Polri cenderung menyampaikan terus dan mengimbau dengan etika dan humanis. Iya. Jangan ada penolakan, jangan ada ketidakmauan warga untuk menerima ketika mereka ada yang mau dimakamkan. Karena Allah saja tidak menolak, apalagi kita ini sebagai manusia yang hanya menumpang di bumi Allah. Iya. Iya. Saya pernah lihat itu video yang viral itu di daerah mana yang ada penolakan ini, di daerah Dungingi Ustadz ya. Ya. Nah, Dari ini Dungingi yang meninggal, ya, kemudian sempat dimakamkan di wilayah Kota Timur. Kota Timur. Iya. Ya. Nah, itu DP cerita mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz itu waktu. Iya, Kota bilang Pak Ustadz saya ada di Masjid. Kalau Iya. memang datang, aduh Pak, kalau begitu kru juga takut Pak. Kru juga tidak mau Pak mau ambil shooting. Saya bilang ya udah kalau puasa kasihan Iya. begini.